Acara ini dipersembahkan oleh Halo pemirsa Unhas TV, jumpa lagi bersama saya Zahra Sabita Sucheng dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita teraktual hanya untuk Anda. Universitas Hasanuddin Makassar mengukuhkan 4 guru besar dari Fakultas Kedokteran dalam upacara pengukuhan dan penerimaan sebagai anggota Dewan Profesor Universitas Hasanuddin. Keempat guru besar ini menambah jumlah guru besar Unhas menjadi 549 orang dan menjadi yang terbanyak di Indonesia. Universitas Hasanuddin Makassar menambah lagi jumlah guru besarnya, kali ini dari Fakultas Kedokteran. Sebanyak 4 guru besar dari Fakultas Kedokteran itu dikukuhkan dalam rapat senat terbuka luar biasa yang diselenggarakan Rabu 22 Januari 2025 di ruang senat lantai 2 Gedung Rektorat Unhas. Dalam acara ini, Ketua Dewan Profesor Dr. Andi Pangeram Munta, SHMH DFM, secara resmi mengukuhkan 4 guru besar menjadi anggota baru Dewan Profesor Unhas. Keempat guru besar tersebut adalah Profesor Dr. Firdaus Hamid PhD, SPMK Konsultan dengan nomor anggota 546. Profesor Dr. Aida Juliati Abaso SPA Konsultan SPGK dengan nomor anggota 547. Profesor Dr. Muhammad Fajar Perkasa SPTHT BKL Subspesialis Rino Konsultan dengan nomor anggota 548 dan Profesor Dr. Andi Kurnia Bintang SPS Konsultan MKes dengan nomor anggota 549. Meskipun berasal dari fakultas yang sama, para profesor yang dikukuhkan kali ini memiliki bidang kepakaran yang berbeda-beda, di mana Profesor Dr. Firdaus Hamid PhD SPMK Konsultan merupakan guru besar dalam bidang imunologi infeksi dan mikrobioma. Profesor Dr. Aida Juliati Abaso SPA Konsultan SPGK sebagai guru besar bidang nutrisi klinis pediatri. Profesor Dr. Muhammad Fajar Perkasa SPTHT BKL Subspesialis Rino Konsultan merupakan guru besar bidang rinologi. Dan Profesor Dr. Andi Kurnia Bintai SPS Konsultan MKes merupakan guru besar bidang neurovaskular, neurotologi, neuroftalmologi. Dengan dikukuhkannya 4 guru besar ini, Universitas Hasanuddin kini memiliki 549 guru besar. Dengan jumlah tersebut, jika dilihat dari persentase, Unhas menjadi perguruan tinggi dengan guru besar terbanyak di Indonesia. Rektor Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa MSc, menyebut ilmu yang digeluti para guru besar ini sangat relevan dengan kehidupan saat ini. Mulai dari peran mikroba yang ada dalam tubuh, pencegahan stunting, penyakit pada hidung dan tenggorokan hingga stroke. Menurutnya bidang tersebut sangat penting untuk menciptakan kehidupan bangsa yang lebih sehat. Ya, hari ini Alhamdulillah Unhas kembali menampilkan 4 guru besar yang baru saja dikukuhkan menjadi anggota Dewan Profesor. Semuanya dari Fakultas Kedokteran, mulai dari Prof. Firdaus, kemudian Prof. Aida, Prof. Fajar, dan Prof. Andi Kurnia Bintang yang telah memukau kita semua dengan ilmu-ilmu yang selama ini mereka geluti dan sangat relevan dengan dunia kita semua, tentu kedokteran menghadapi manusia, mulai dari masalah makrobiom, mikroba yang ada di usus, sampai masalah pertumbuhan anak, sampai masalah yang terkait dengan penyakit-penyakit hidung, tenggorokan, dan juga terkait dengan stroke. Semua ini tentu sangat relevan dengan kebutuhan bangsa untuk menjadi lebih sehat, kebutuhan keluarga untuk menjamin keluarganya sehat, dan juga masalah-masalah yang terkait dengan pencegahan penyakit-penyakit yang tadi kita diskusikan. Semoga dengan semakin banyaknya guru besar Unhas, maka penelitian, inovasi, dan juga karya-karya nyata, bukan hanya publikasi, tapi juga produk-produk dan
program-program pengabdian untuk bangsa ini terus kita gelorakan di Universitas Hasanuddin bersama para mitranya tentu yang hadir pada hari ini cukup banyak. Profesor Jamaluddin berharap dengan bertambahnya guru besar Unhas, maka penelitian, inovasi, dan karya nyata bukan hanya publikasi, tapi juga produk-produk dan program-program pengabdian untuk bangsa ini terus digelorakan di Universitas Hasanuddin. Eva Aisyah Rahman, Muhammad Syaiful, Unhas TV. Pemirsa, Indonesia yang berada di ambang gempa megatrust memerlukan kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat untuk menghadapi potensi gempa dahsyat dan tsunami setinggi 20 meter. Kesiapan ini menjadi krusial untuk mengurangi resiko kerugian. Gempa megatrust merupakan jenis gempa bumi dahsyat yang terjadi di zona subduksi, tempat pertemuan lempeng tektonik. Saat dua lempeng bertemu dan mengalami kebuntuan, regangan yang melampaui batas gesekan di antara lempeng tersebut dapat memicu gempa yang sangat kuat. Jika gempa terjadi di bawah laut, potensi tsunami menjadi ancaman serius. Tsunami yang terjadi dapat mencapai ketinggian 20 meter. Profesor Dr. Engineering Hadi Maulana STMPil, Guru Besar Departemen Teknik Geologi Universitas Hasanuddin, yang juga merupakan Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan dan Bisnis Universitas Hasanuddin ini, menegaskan jika Indonesia adalah supermarket megatrust, karena terletak di antara 3 lempeng tektonik utama, Pasifik, Eurasia, dan Australia. Dan menurutnya Indonesia memiliki 16 titik zona megatrust dengan beberapa diantaranya seperti Selat Sunda dan Mentawai Siberut. Berpotensi memicu gempa berkekuatan hingga magnitudo 8,9. Ia menyebut potensi untuk terjadi gempa itu sangat besar, meski periode ulangnya dapat dihitung. Profesor Hadi pun mengingatkan pentingnya memahami tanda-tanda gempa dan tsunami. Salah satu langkah krusial adalah memanfaatkan golden time, yakni waktu 15 hingga 30 menit setelah gempa untuk menyelamatkan diri ke tempat yang lebih tinggi. Profesor Hadi menyebut hal penting yang harus dilakukan oleh pemerintah mencakup 2 aspek, yaitu mitigasi struktural dan non-struktural atau fisik dan non-fisik, yaitu dengan membangun lokasi-lokasi untuk evakuasi atau infrastruktur yang mendukung keselamatan, menyusun rencana tata ruang, menempatkan pemukiman di zona yang lebih tinggi, menanam mangrove untuk perlindungan alami, serta memberikan edukasi bencana di tingkat pendidikan formal dimulai dari taman kanak-kanak. Ya, ada 2 hal. Yang pertama itu kita sebut dengan mitigasi struktural, dan yang kedua itu mitigasi non-struktural atau mitigasi fisik dan non-fisik. Mitigasi struktural, ya pemerintah kan punya policy, ya, punya kebijakan, punya anggaran dan sebagainya. Pemerintah ya tentu saja di daerah-daerah yang kita sudah deteksi bahwa ini adalah daerah-daerah dengan potensi terjadinya megatrust tinggi. Nah, di situ bisa yang pertama bisa membuat apa yang disebut dengan dinding-dinding di pemecah gelombang, ya, sehingga ketika terjadi tsunami, gelombang yang kemudian sampai di pantai itu bisa direduksi kecepatannya, ya, bisa direduksi ketinggiannya dan sebagainya. Jadi bangunan-bangunan pantai yang intinya itu adalah bagaimana kemudian mereduksi kecepatan, ya, atau kekuatan daripada gelombang tsunami yang datang, ya. Nah, itu bisa dilakukan terutama di daerah-daerah yang kita sudah memang deteksi. Nah, di situ ada masyarakat yang tinggal, ya, kemudian di situ juga titik-titik di mana megatrust itu akan terjadi. Profesor Hadi menekankan jika mitigasi bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Kesiapan data juga menjadi bagian penting dalam mitigasi bencana, di mana pemerintah pusat telah mengembangkan sistem Satu Data Indonesia atau SDI untuk memastikan keakuratan data yang digunakan dalam perencanaan mitigasi. Melalui langkah-langkah ini, Indonesia diharapkan dapat mengurangi dampak bencana megatrust yang potensinya sangat besar dengan pengetahuan sejak dini dan penerapan mitigasi yang matang sebagai kunci kesiapsiagaan bangsa. Andrea Riden Karina, Unhas TV.
Pemirsa, kekayaan kuliner Nusantara makin bertambah dengan hadirnya menu baru dari rumah makan Sawang Cobek. Menu bebek goreng rempah, ayam kampung, dan ketan naga hitam menambah pilihan kuliner tradisional yang menggugah selera di rumah makan yang bersiap ekspansi ke kota-kota besar ini. Salah satu rumah makan yang eksis menyajikan kuliner tradisional selama hampir 4 tahun, Sawang Cobek, kembali hadir menu baru yang diangkat dari keragaman Indonesia. Menu baru ini diperkenalkan di cabang Samatagoa 22 Januari 2025 dan semakin memperkaya pilihan makanan di 5 cabang Sawang Cobek yang tersebar di Makassar dan Bone. Menu baru itu yakni bebek goreng rempah, ayam kampung, dan hidangan penutup ketan naga hitam. Menurut General Manager Sawang Cobek, Nurcaya Amir, SE, menu-menu tersebut hadir salah satunya karena permintaan pelanggan. Jadi kami terinspirasi ini karena memang kita ada proses dibawa di lapangan itu kalau berhadapan dengan customer selalu menanyakan kan sementara itu ayam kampung, kalau bebek ada. Jadi dari situ kita akan merespon, bagaimana kalau kita menjual saja bebek. Karena memang tingkat peminatnya yang selalu bertanya itu berarti mereka kepingin kan. Jadi makanya kita hadirkan bebek di sini sebagai pelengkap. Dari seafood, ayam kampung, jadi dari bebek itu ada paleko, ada ayam kampung, ada bebek goreng. Untuk mencoba menu baru ini, pelanggan dapat menikmati hidangan bebek goreng rempah dengan harga Rp125.000 per ekor. Untuk olahan ayam kampung Rp23.000 per potong atau Rp120.000 per ekor. Dan ketan naga hitam Rp25.000 per porsi. Sebagai bagian dari visi ekspansi dan inovasi berkelanjutan, Sawang Cobek juga berencana meluncurkan menu baru setiap 3 bulan sekali. Juga menjalin kolaborasi dengan berbagai pihak, diantaranya PLN, Kantor Gubernur, UNM, UIN Alauddin, dan Universitas Hasanuddin. Selain fokus pada inovasi menu, Sawang Cobek juga merencanakan ekspansi ke kota besar, seperti Yogyakarta dan Jakarta. Dikatakan owner Sawang Cobek Ibrahim Bija STMM, selain membuka beberapa cabang di kota Makassar, pihaknya melakukan penjajakan dengan investor untuk menghadirkan Sawang Cobek di kota Yogyakarta. Ini tadi saya sudah sampaikan bahwa next ini cabang Cendrawasih dan cabang Pengayoman. Alhamdulillah untuk penyediaan lahan sudah ready. Terus sekarang tahap penyediaan konstruksinya, mudah-mudahan dalam dekat ini bisa berjalan baik. Ini kita belum gas karena masih musim hujan. Tuh kerja proyek apa itu musim hujan sangat banyak rintangan dari cuaca, sehingga nanti mungkin kalau cuaca sudah agak membaik ya insya Allah kita sudah mulai gas. Target kita 4 bulan. Ya, mudah-mudahan bisa di bulan Juni nanti kita grand opening di Cendrawasih. Ibrahim Bija berharap masyarakat bisa menyambut baik menu-menu baru ini, sehingga Sawang Cobek dapat terus berkembang menjadi destinasi kuliner utama di Makassar dan kota-kota besar lainnya. Andrea Reden Karina, Zulkarnain, Unhas TV. Donald Trump mengajak dilakukannya revolusi akal sehat dalam pidato inaugurasinya 20 Januari waktu Amerika Serikat. Pengambilan sumpahnya sebagai presiden ke-47 menandai comeback politik bagi Trump setelah kalah Pilpres pada tahun 2020 lalu. Selengkapnya dilaporkan tim VOA dari Washington DC. Donald Trump resmi diambil sumpahnya sebagai presiden ke-47 Amerika Serikat. Dalam pidatonya, Trump mengajak dimulainya apa yang disebut sebagai revolusi akal sehat, termasuk mengakhiri imigrasi secara ilegal. All illegal entry will immediately be halted, and we will begin the process of returning millions and millions of criminal aliens back to the places from which they came. Seperti pidato inaugurasi pertamanya pada 2017, Trump menyayangkan sejumlah kebijakan pendahulunya yang dinilai gagal. Pelantikan Trump terjadi di tengah berlanjutnya perang di Ukraina dan gencatan senjata baru di Gaza. We will measure our success not only by the battles we win, but also by the wars that we end, and perhaps most importantly, the wars we never get into. Upacara pengambilan sumpah dihadiri seluruh mantan presiden yang masih hidup,
dan juga bos-bos raksasa teknologi seperti Jeff Bezos, Elon Musk, dan Mark Zuckerberg. Cuaca dingin membuat rangkaian acara dari inaugurasi Donald Trump harus dipindahkan ke dalam ruangan. Suhu yang mencapai minus 10 derajat Celcius ini mengubah rencana inaugurasi mulai dari pengambilan sumpah hingga juga parade dalam hitungan hari dan pindahkan ke dalam ruangan seperti yang tampak di belakang saya ketika orang-orang mencoba untuk masuk di belakang pagar keamanan tersebut. Dalam sejarah Amerika Serikat, inaugurasi yang dilakukan di dalam ruangan terakhir terjadi pada tahun 1985 pada masa jabatan kedua Ronald Reagan. Prosesi inaugurasi yang biasanya di luar ruangan akhirnya dipindah ke dalam ruangan dengan acara nobar dan parade dalam ruangan di Capital One Arena. Walaupun dingin ya, tapi tuh I feel great karena tuh ini celebration ya untuk bukan hanya untuk Amerika, but also the whole world gitu ya. Karena cuaca dingin, demo anti-Trump yang telah dijadwalkan akhirnya juga pindah ke dalam ruangan di sebuah gereja tak jauh dari Gedung Putih. His policies don't necessarily align with all of the policies that I would support. However, I'm a big advocate for moving justice forward, so I will be in the forefront of talking with our legislators. Perwakilan Korps Diplomatik Indonesia termasuk yang menyaksikan pengambilan sumpah di kompleks Gedung Capitol. Di visitor centers-nya Capitol Hill sebenarnya kita duduknya yang namanya Emancipation Hall, itu mungkin berapa orang tadi di sana ya, 1.000 orang kali ada ya. Duduk rame-rame, kita nobar live stream swearing in inaugurasinya Presiden Donald J. Trump. Dengan pengambilan sumpah Trump, Gedung Putih kembali ke tangan Partai Republik. Untuk menjalankan agendanya, rekan separtai Presiden Trump kali ini juga memiliki suara mayoritas di Senat dan DPR AS. Dari Washington DC, Virginia Gunawan, Yuni Salim, dan tim VOA. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan NHAS Daily hanya di NHAS TV. Saya Sarah Sabita Suceng beserta seluruh kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.